Aksi 3 pemuda pemberi jasa membersihkan kaca mobil saat hujan ini tengah viral di lampu merah Simpang Semplak Yasmin Bogor, Jawa Barat. Ketiganya sengaja melemparkan busa sabun ke kaca pengendara mobil dan berharap pemberian dari pengendara mobil. Aksinya ini membuat resah karena mereka sengaja meninggalkan busa di kaca jika tidak diberikan uang. Tak butuh waktu lama Satpol PP bergerak dan mengamankan ketiganya, Eko, Perdi, dan Ilham. Ketiganya diberi pengarahan agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan efek jera, ketiganya diberikan hukuman push up dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta meminta maaf kepada masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Motor metik milik Kris Bianti, 45 tahun ini hangus usai dilalap api saat diparkir di teras rumahnya di Jalan Gasem Peting Raya, Tulogomulyo, Pedurungan, Semarang. Motor ini ternyata dibakar suami siri korban, Faisal Zain, 51 tahun, karena cemburu. Sebelum beraksi, pelaku sudah menyiapkan 2 botol plastik bahan bakar minyak, lalu menyiramkan dan membakar motor korban. Tidak hanya motor yang terbakar, teras rumah korban juga ikut terbakar. Aksi ini dilakukan setelah mengetahui wanita yang 5 tahun dinikahi pergi liburan ke Bali dengan pria lain. Terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 5 pagi. Ya. Kemudian untuk kejadian yang kedua ini baru percobaan, jadi untuk pembakarannya baru terjadi dan terjadi di tanggal 1 Agustus. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku dan mengetahui aksi ini sudah direncanakan sebanyak 2 kali. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 1 plastik kecil berisi ganja dan 3 pipet yang diduga digunakan pelaku untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, Anyus melaporkan. Pasca kecelakaan lalu lintas yang dipicu bocah berusia 9 tahun di Kemang, Jakarta Selatan, polisi periksa 4 saksi termasuk orang tua bocah. Polisi juga terus mendalami kasus dan melakukan mediasi antara pemilik mobil dan keluarga bocah. Tabrak lari mobilnya. Warga digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas di Jalan Kemang Raya. Sebuah minibus menabrak sejumlah pemotor hingga terluka. Namun saat warga memeriksa kabin pengemudi, ternyata minibus dikendarai bocah berusia 9 tahun. Kejadian ini pun viral. Pasca kejadian, rumah pemilik mobil minibus lengang. Rumah ini berjarak sekitar 3 km dari lokasi peristiwa kecelakaan. Saat ini polisi sudah memeriksa 4 saksi termasuk orang tua bocah. Selain itu, berdasar keterangan polisi, si bocah bisa membawa mobil karena kunci tertinggal di dalam mobil. Orang atau atas inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri. Untuk sementara inisiatif sendiri. Pas kejadian itu orang tuanya emang lagi nggak ada orang di sana? Jadi di situ gimana? Itu tidak ada orang. Kemudian itu mobil orang yang parkir. Jadi bukan mobil orang tuanya atau kerabatnya. Polisi masih mendalami kasus ini dan tengah melakukan mediasi antara korban dan keluarga pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Sempat ditolak keluarga, polisi akhirnya melakukan ekshumasi atau membongkar makam selebgram Ella Nanda yang diduga tewas usai melakukan sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Kota Depok, Jawa Barat. Aparat Polres Metro Depok bekerjasama dengan Polres Langkat, Sumatera Utara membongkar makam atau ekshumasi jenazah selebgram Ella Nanda di pemakaman umum Jalan Lintas Sumatera Mesan Aceh, Kelurahan Alur 2, Kabupaten Langkat. Ella Nanda diduga tewas usai melakukan sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Kota Depok, Jawa Barat. Ekshumasi sempat ditolak karena keluarga Ella mengaku sudah berdamai dengan pihak klinik. Namun polisi tetap melakukan ekshumasi disaksikan pihak keluarga, pihak kecamatan, serta sejumlah warga. Pagi ini? Ya, pagi hari ini dari Polda, dan kemudian dari kepolisian, dan pastinya dari Polda juga menuju kemari. Sebelumnya, selebgram Ella Nanda meninggal dunia usai melakukan sedot lemak di klinik kecantikan WSJ Depok, Jawa Barat. Korban kejang dan pingsan saat jalani sedot lemak di bagian lengan. Sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Keluarga menduga Ella meninggal karena malpraktik.
Namun pihak klinik menyatakan Ella tidak transparan terkait kondisi kesehatannya sebelum melakukan tindakan sedot lemak. Kasus itu pun diselidiki aparat Polres Depok karena menerima 2 laporan dugaan malpraktik klinik kecantikan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Surabaya Senin pagi mendatangi sentra pelayanan satu pintu Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Pendaftaran kasasi dilakukan 12 hari pasca putusan bebas terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erin Tuhdamanik. Setelah mendaftarkan kasasi, pihak kejaksaan akan menyusun memori kasasi yang nantinya akan dilakukan ekspos di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Untuk materi atau headline yang akan kami masukkan ke dalam materi-materi yang dalam memori kasasi itu nantinya akan mendapatkan masukan dari pimpinan kami, dan itu akan kami formulasikan dan kami susun untuk selanjutnya akan kami kirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Isi memori kasasi tentunya tidak jauh dari vonis hakim. Di antaranya tidak ada saksi yang mengetahui meninggalnya korban di lokasi dan meninggalnya korban akibat alkohol yang ada di lambung. Jaksa berharap Mahkamah Agung bisa mengoreksi putusan hakim tersebut agar bisa memberi rasa keadilan kepada korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi mobil yang viral karena melarikan polisi di atas kabin mobilnya lantaran tidak mau dihentikan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku mengaku panik karena mobilnya bodong. Video amatir merekam Aibda Supriyadi, anggota Satlantas Polres Kudus, Jawa Tengah, yang tersangkut di kabin mobil milik THP di Jalan Lingkar Selatan, Kudus. Bukannya berhenti, pengemudi malah melaju kencang lantaran tidak mau dihentikan hingga akhirnya video viral. Kejadian bermula saat petugas melihat mobil merah yang mencurigakan dan diminta menepi. Meski mobil sempat berhenti, diduga panik sopir malah tancap gas hingga Aibda Supriyadi yang berada di depan mobil tersangkut di atas kabin mobil. Setelah terbawa sejauh 1 km, Aibda Supriyadi akhirnya terjatuh lantaran mobil belok kiri secara mendadak. Akibatnya Aibda Supriyadi terluka di bagian kepala dan siku kanan. Termasuk awalnya saya di depan gini Pak, depan mobil itu langsung laju, saya langsung otomatis nggak bisa menghindar. Lalu memberhentikan saja Pak, cuma bis sudah setengah perjalanan itu saya takutnya ada dilempar ke truk itu saja. Usai dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan THP sebagai tersangka dan aksinya karena panik mobil yang dikendarainya adalah mobil bodong. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba program makan bergizi gratis dilakukan di SDN 4 Tangerang, Banten. Uji coba dipantau langsung Wakil Presiden terpilih dan mendapati sejumlah anak yang kurang tertarik dengan sayur dan buah. Uji coba makan bergizi gratis dilakukan di SDN 4 Tangerang, Banten dan ditinjau langsung oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam tinjauannya, Gibran juga berbincang dengan sejumlah murid khususnya yang kurang tertarik dengan sayur dan buah. Menurut Gibran, uji coba dilakukan mengikuti masukan dari para ahli gizi serta orang tua tentang menu makanan yang dapat memenuhi nutrisi anak. Setiap daerah pun akan diberikan menu yang berbeda-beda. Anggaran program makan siang bergizi juga akan sedikit berbeda-beda tiap daerah. Pokoknya sekali lagi ini uji coba. Tiap hari kita evaluasi, tiap hari kita mendengarkan masukan dari semua pihak ya. Dan yang paling penting anak-anaknya senang. Tangerang menjadi salah satu pilot proyek uji coba makan bergizi gratis hingga 8 Agustus mendatang. Dari Tangerang, Banten, Aya Nufus, Leman, iNews melaporkan. Penyakit gagal ginjal, obesitas, hingga keracunan mengancam anak-anak di tengah pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Jajanan yang tidak sehat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit tersebut karena kontaminasi kandungan berlebih dan zat berbahaya.
Maraknya kasus gagal ginjal hingga potensi obesitas pada anak dan remaja yang dipicu makanan cepat saji dan minuman berperisa mengkhawatirkan para orang tua. Menanggapi fenomena itu, Presiden Joko Widodo pun langsung menekan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan. PP tersebut juga mengatur jajanan di sekolah dan tempat usaha, termasuk jajanan kaki lima yang sering berada di lingkungan sekolah. Meski dirasa enak dan murah, jajanan kaki lima kerap dinilai kurang sehat dan tidak jelas bahan pembuatan dan kandungan gizinya. Aman sih, soalnya ini ada label halalnya, yang setan itu. Dari pabriknya kali halal. Ya tergantung anaknya juga ya, kalau seandainya anaknya mau ya nggak apa-apa daripada dia nangis gitu. Tapi keseringan saya suka bawa bekal sih tiap hari. Dalam mencegah potensi penyakit akibat jajanan, masyarakat juga diminta bijak dalam mengonsumsi makanan dan minuman serta menjalankan gaya hidup sehat. Para orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anak-anaknya untuk tidak sembarangan dalam membeli jajanan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan memusnahkan pakaian bekas impor ilegal di Cikarang. Ada ratusan bal pakaian bekas yang dimusnahkan pemerintah sebagai bentuk komitmen perlindungan konsumen dan industri tekstil dalam negeri. Ratusan bal pakaian bekas impor ilegal dimusnahkan di tempat penimbunan pabean TPP Bea dan Cukai Cikarang. Pemusnahan pakaian bekas sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas ilegal, serta komitmen Kemendak dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan industri tekstil dalam negeri. Masyarakat diharapkan bangga menggunakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat industri dalam negeri. Pemirsa, Yohanes Andekala alias Joni, bocah penyelamat bendera merah putih yang putus saat upacara 17 Agustus 2018, gagal masuk TNI meski mendapat rekomendasi dari Presiden Joko Widodo. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara spontan, Yohanes Andekala alias Joni maju ke tengah lapangan saat upacara 17 Agustus terhenti akibat tali di tiang bendera putus. Joni yang saat itu sedang sakit nekat memanjat tiang bendera. Akibat aksinya, Joni akhirnya diundang Presiden Jokowi hadir di Istana Negara. Saat ditanya cita-citanya, ia pun menjawab ingin menjadi anggota TNI. Segala upaya sudah dilakukan Joni untuk meraih cita-citanya. Namun naas, ia dinyatakan gagal karena alasan tinggi badan. Padahal Joni sudah menyerahkan beberapa bukti seperti penghargaan dari Panglima TNI dan Presiden. Namun semua itu sepertinya tidak ada pengaruhnya bisa diterima di TNI. Mempersiapkan lagi yang lebih mantap, tapi untuk tinggi badan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap yang sama saja. Apakah mau sekolah atau kamu tes pekerjaan yang lain atau tetap berusaha untuk tentara? Untuk cita-cita saya mau apa saja saya akan tentara, saya mati-matian tentara. Pihak keluarga hanya bisa berharap agar Joni bisa kembali diterima sesuai dengan janji Presiden Jokowi dan Panglima TNI saat itu. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dili Payong, iNews melaporkan.